Justru karena ada perbedaan itu diperlukan persatuan. Jadi ontologinya adalah Satu lagi dok, ya bagian situ langsung saja ya. Perkenalkan nama dengan langsung pada substansi pertanyaan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Atayla Hashim dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk mengangkat mic ini adalah untuk mengangkat keresahan saya, mengingat Pak Rocky Gerung ini dari tadi fokusnya itu di sini dari yang kita baca kampus dan republik, dan di mana Pak Rocky ini mengkritik republiknya, ada yang salah di republik kita. Tapi bagi saya dan sebagai seorang mahasiswa yang bergerak di akar rumput, yang melihat teman-teman seperjuangan saya untuk merubah republik ini, bagi saya itu sebelum kita mau merubah republik itu, bagi saya kita ubah lingkungan kampus dulu gitu Pak. Karena bagi saya di lingkungan mahasiswa sendiri, di lingkungan para akademisi yang seharusnya melangsungkan dialektika yang hidup itu, untuk terjadi dialektika besar di republik kita itu awalnya ada di kampus. Nah problemanya sekarang di kampus kita itu miskin dialektika Pak. Saya harus akui generasi saya dan yang tidak jauh-jauh dari saya miskin dialektika. Fokus dari motif-motif intelektual mereka itu masih level rendahan kalau saya mau bilang. Ada yang bermotif cuma eksistensi atau konten TikTok mungkin, atau seperti Bapak Rocky bilang tadi amplop-amplop untuk organisasi mungkin. Yaitu problema yang terjadi Pak. Bagaimana caranya kita mau melangsungkan dialektika yang lebih besar untuk republik kalau lingkungan kampus kita saja tidak kita benahi begitu? Maksudnya di kalangan generasi kita saja ini masih kacau gitu Pak. Ya mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, Anda juga masuk di dalam jebakan parsialitas itu. Kalau saya tanya, kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu penyebabnya yang Anda harus attack lebih awal, yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau Anda cicil misalnya, jangan kritik republik dulu, kritik kampus dulu, oke. Tapi jangan kritik kampus ya, kritik administrasinya dulu, oke. Tapi jangan kritik administrasinya, kritik dulu ballpoint yang nggak ada tintanya, oke. Lama-lama kritik Anda makin mikro. Lalu yang makro hilang gitu. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Saya beri contoh misalnya, coba Anda perhatikan tuh, kita nggak boleh berbeda supaya NKRI tidak bubar. Padahal sebetulnya negeri ini didasarkan pada antropologi perbedaan. Etnisiti, agama, orientasi seksual, gaya hidup. Dari awal udah berbeda. Justru karena ada perbedaan itu diperlukan persatuan. Jadi ontologinya adalah different, perbedaan. Maka solusinya adalah persatuan. Supaya perbedaan itu tidak terjadi, maka jangan ganggu NKRI. Itu versi pemerintah. Versi rakyat, versi konstitusi, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Faulty reasoning. Itu yang diucapkan terus oleh istana kan. Kita bersatu, oleh karena itu nggak boleh ada perbedaan. Loh dari awal kita berbeda, oleh karena itu perlu persatuan. Bisa dapat nggak? Dialektik itu tuh. Dalil itu yang dimanipulasi tuh. Sehingga kita dikondisikan untuk terus-menerus cemas. Jadi
hilangkan itu, karena ada prinsip bahwa yang besar itu penjumlahannya melampaui elemen-elemennya. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur-unsurnya itu. Karena itu attack yang besar itu. Jadi jangan tunggu kampusnya merdeka lalu kalian mulai mempersoalkan kekuasaan. Justru kampus ini tidak merdeka karena kekuasaan mengendalikan. Begitu cara berpikirnya itu. Jadi pastikan bahwa energi intelektual hari ini dimaksudkan untuk mempersoalkan yang besar, yaitu kekuasaan itu, bukan yang kecil-kecil gitu, ya. Itu bukan fatwa tapi dalil hari ini.